Tutorial Hidup Akhir Zaman, Pastor Hen. Mungkin di gereja-gereja Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu beribadah, hamba Tuhan akhir-akhir ini selalu mendengung tentang akhir zaman, tentang waktu-waktu ini, tahun-tahun ini, zaman ini sudah ada dalam masuk akhir zaman, dalam gerbang akhir zaman, seperti itu. Pertanyaannya, generasi kita adalah generasi akhir zaman, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana yang harus kita lakukan sebagai orang-orang atau orang percaya yang katanya hidup di akhir zaman ini? Katanya hidup di dalam gerbang akhir zaman. Caranya kita hidup bagaimana? Apakah hidup dengan melakukan keinginan kita sendiri? Apakah hidup dengan melakukan keinginan orang tua kita? Apakah ingin hidup dengan melakukan keinginan teman-teman kita? Apakah ingin hidup dengan melakukan anjuran, nasihat dari teman kerja, dari sahabat, dari siapapun di sekitar kita? Ataukah kita ingin hidup dengan mendengar firman Tuhan? Siang hari ini kita sama-sama belajar dari surat Petrus pertama. Pertama Petrus ayat pasal keempat. Pertama Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Untuk menghormati firman Tuhan, saat ini saya menyambut Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Pertama Petrus 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita sama-sama baca dari perikopnya hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dengan umpama seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, maka ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Kesudahan segala sesuatu adalah perfect aktif indikatif. Berbicara tentang kedatangan Kristus berarti berbicara tentang waktu atau masa. Tetapi Allah ada di atas waktu. Yang saya bilang, dalam menjalani waktu-waktu ini, apa yang akan kita lakukan? Petrus 4 ayat yang kedua katakan gini, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran. Sampai situ ya. Katanya ayat 3, sebab telah cukup banyak waktu, kata lain sampai jua, yang hidup menurut kehendak mereka yang tidak mengenal Allah, tetapi hidup menurut kehendak Allah. Apakah kehendak Allah itu, dan bagaimanakah cara kita
hidup sebagai orang percaya. Judulnya adalah tutorial hidup orang percaya di zaman akhir. Tutorial pertama dalam pasal 4 ayat 7 sampai 11 boleh kita temukan bahwa tutorial pertama orang percaya harus hidup berdoa. Dalam waktu sisa-sisa ini, berapa banyak yang kita gunakan dalam 24 jam satu hari digunakan untuk berdoa. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani dan turun kedapatkan anak muridnya sedang tidur, katanya, tidak bisakah engkau berjaga-jaga dalam 1 jam saja? Berdoa sama dengan berjaga-jaga. Kalau Anda tidak berdoa, saya tidak berdoa, berarti kita tidak berjaga-jaga. Pertanyaannya, sudah berapa jam saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian menggunakan 24 jam satu hari itu untuk berdoa? 1 jam? Sing sampai apa? 2 jam? Apa lain? 3 jam? Lebih-lebih lain. 4 jam? Sono. Tidur, sampai di Pulau Kapok. Tapi kalau Facebook, WA, TikTok 1 hari, oh haleluya, 2 jam, 3 jam, lebih sisa. 1 hari jadi. Perjamuan minum, Shopee, sesleki, 1 malam dia bisa. Tapi disuruh berdoa, tidur. Jujur, berdoa persekutuan pun juga kita dalam keadaan tidur, tidak berdoa. Satu kejadian ketika teman saya datang, pelayan, namanya katanya pelayan besar di GBI Depok, sudah berpuluh tahun. Sekali datang sini siang, Om Jun namanya, sekali datang itu, pulang sore dalam mobil jalan, bro, dahsyat. Kenapa? Minta ampun. Beda yang bisa. Maksudnya yang bisa nih dua orang. Doa itu paling panjang. Dari awal doa, habis itu doa. Anda yang bisa. Betul balik tanya. Katanya Om Jun pada yang di GBI Prof di Depok, pemain pianis terkenal Jakarta, kok doa bisa? Jujur, seorang pelayan yang kalibernya sudah di Jakarta di GBI besar, tapi dalam keadaan doa tidak mampu di sini. Tidak mampu. Sampai sekarang yang mau datang. Tuh jujur, dibilang orangnya ini, udah bro, sekali aja, aku udah datang lagi. Sekali itu aja aku udah datang. Kalau kita ketemu, habis ibadah aja dah. Jam 6 kan gak selesai ya. Nanti kita ketemu. Tapi kalau aku jemput lagi beribadah, enggak bisa. Enggak bisa. Katanya gitu. Jujur, di gereja manapun, saya tidak dapat doa banyak di sini. Kenapa? Karena mesbah apinya di sini. Kalau dalam rumah tangga, suami istri tidak kuat dalam doa, istri nggak kuat dalam doa, suami pulang mabuk, ditampelin, dimarahi, dengan maki-maki, ya ribut. Tapi kalau suaminya pulang mabuk, istri masuk dalam kamar, kunci pintu dan berdoa, selesailah sang suami. Karena nanti Tuhan yang menegur sang suami. Tutorial pertama berdoa. Saya tidak bikin PPT karena tidak pakai HP ya, laptop terbang datang, tapi sudahlah, saya tulis saja. Berdoa, mengapa berdoa? Karena Tuhan Yesus juga berdoa. Berdoa. Karena Allah sendiri telah menunjukkan teladan bagi kita untuk berdoa. Kalau Allah sendiri, anak Allah sendiri berdoa kepada Bapa di surga, kenapa kita enggak? Punya masalah, lari ke orang lain, minta nasihat ke orang lain.
Nanti kasih nasihat curhat ke orang itu, punya masalah ada orang itu, masalahnya Anda dicerita sama orang itu. Habis. Karena apa? Karena tidak lari duduk di kaki Tuhan. Maunya andalkan kekuatan sendiri, tidak mau andalkan kekuatan Tuhan. Berdoa juga Markus 1 ayat 37 sampai 30 sampai 37. Doa itu bagaikan ibaratnya air mineral. Air mineral kalau satu hari kita tidak minum air pasti akan jadi kekeringan, dehidrasi, dan bisa jadi penyakit. Karena kemarin juga saya pernah mengalami kurang minum air putih itu susahnya setengah mati, sakit. Itu bahaya. Doa seperti itu juga, seperti air mineral yang kita perlukan, yang kita konsumsi, yang kita minum setiap hari. Itulah doa. Coba baca ayat Markus 1 ayat 35 sampai 37. Alkitab, banyakkan orang bawa Alkitab semua hari Minggu, pulang hari Minggu, taruh Alkitab lagi di meja, dan biarkan doa abu. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ayat yang ke-35 tadi. Pagi-pagi benar, Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Oke. Lalu Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Oke. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Waktu kita bangun pagi jam berapa? Jam 10? Jam 12? Jam 1? Jam 5 pagi? Jam 4 pagi? Ada nggak? Ada nggak? Ada, Ibu, Oma. Jam 4 pagi bangun berdoa sebelum matahari muncul. Betul kan, Oma? Betul. Karena itu juga saya diajarkan oleh orang tua saya, Oma juga bangun jam 4 atau 4:15 sudah harus bangun untuk berdoa. Sebelum matahari terbit kita sudah harus masuk ke pelatarannya Allah untuk berdoa. Yang berikut, jam berapa lagi kita akan berdoa? Baca di Yakobus 5 Kisah Para Rasul 10 ayat 9. Jen baca Jen. Jen baca. Ini ada Alkitab Jen yang gila sih pakai pegang Alkitab. Buka. Kisah 10 pasal 10 ayat 9. Yang pakai HP cepat. Kisah Para Rasul 10 ayat 9. Keesokan harinya ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Kira-kira pukul 12. 12 tengah hari, berarti siang. Berarti kalau ibadah di sini siang, jangan alasan bahwa ngantuk. Haleluya. Jujur. Kalau ibadah sini siang, tidak ada alasan untuk ngantuk. Sibuk segala macam, tidak bisa ini, harus ke pasar, harus ke sini. Petrus datang kepada Tuhan jam 12 siang. Daniel datang kepada Tuhan menghadapi Yerusalem setiap hari jam 12 siang. Baca yang Daniel, generasi Daniel, tolong baca, cari. Jangan cuma bilang Daniel berdoa jam berapa, jam berapa, tapi saya tahu jam berapa Daniel naik ke ubun-ubun dan berdoa kepada Allah.
Israel menghadapi Yerusalem. Rasul Petrus pun juga menyatakan dalam tertulis dalam kitab, kira-kira jam 12 petang hari dia naik untuk berdoa kepada Tuhan. Ada yang sini jam 12 siang berdoa kepada Tuhan, kunci pintu kamar dan berdoa? Tidak ada. Yang ada cuma makan. Ya kan? Tidak ada. Jujur. Makan siang jam 12 siang, Pak. Berdoa siang, Tuhan Yesus memberkati makan kami, amin. Maka saya habis amin. Tapi berdoa dalam kamar tidak ada. Hari ini, siang ini dibukakan bagi kita. Petrus pun berdoa bagi Bapa di surga, bagi Tuhan Allah di surga jam 12 siang. Kita pun langsung datang kepada Tuhan jam 1 siang. Beda 1 jam, tapi tetap siang. Ada saudara-saudara kita yang lain Muslim itu 5 waktu. Kita juga kena 5 waktu, tapi saat ini saya tidak kasih 5 waktu, nanti kita sama. Karena Tuhan ingin setiap hari, setiap waktu 12 jam itu kita harus berdoa kepada Tuhan. Jangan cuma waktu tertentu saja. Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang benar Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa saya bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Katakan pada diri Anda sendiri. Doa Franklin bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena Franklin juga orang percaya. Amin. Jadi bukan cuma doa pendeta yang kuasanya besar, tapi doa orang bila dengan, kalau nggak yakin jangan berdoa. Anda kalau nggak yakin jangan berdoa. Buang-buang waktu, buang-buang kalimat, buang-buang kata, buang-buang waktunya Tuhan juga untuk dengar kalau Anda tidak percaya dengan doa Anda. Ada tertulis doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Saya doa saya yakin sembuh, maka saya sembuh. Saya doa yakin pasti Tuhan memberkati, maka Tuhan memberkati. Saya yakin saya doa hari ini saya makan nasi ayam padang, saya makan nasi ayam padang. Yakin saja, iman. Gak usah pakai logika. Iman itu bertolak belakang dengan logika. Cuma percaya. Bukti doa yang berkuasa. Bagaimana memiliki power of pray atau memiliki doa yang penuh kuasa? Seperti Nabi Elia. Tahu Nabi Elia? Doanya punya kuasa enggak? Punya. Doanya minta apa? Hujan berhenti selama 3,5 tahun. Habis itu lagi apa lagi? Itu saja. Nabi Elia berdoa minta hujan berhenti 3,5 tahun. Nabi Elia berdoa untuk pemberkatan janda di Safat. Nabi Elia pun juga berdoa untuk membangkitkan anak janda di Safat yang mati. Betul enggak? Baca 1 Raja-Raja. Ya, 1 Raja 17. Dan juga doanya Nabi siapa? Ratu Esther. Tahu kisahnya Esther? Dia berdoa untuk apa? Berdoa untuk apa? Untuk umat Israel. Yahudi. Berpuasa selama 3 hari. Saya hari ini kemarin pikirnya mau kasih doa puasa pujian penyembahan. Habis itu kemarin datang sini Tuhan mau kasih gembala yang baik dan yang jahat. Tapi pulang enggak, disuruh buka ini. Saya buka. Waktu saya buka kesaksian malam saya duduk di dan taruh Alkitab di tempat tidur. Itu setelah
poin ini masuk ke poin berikut itu akal abang lagi semua. Tidak saya sadar. Tapi langsung Tuhan sadarkan. Saya usir, hilang dia. Hilang itu cari-cari, dia keluar lagi saya bunuh. Saya hancurkan nama Yesus. Berarti ada kuasa iblis yang tidak ingin firman ini saya sampaikan. Tapi saya sampaikan. Sampai selesai jam 5 pagi baru selesai materi ini. Dari tema saya pun sini sampai pulang tembok, tapi firmannya selesai jam 5 pagi. Karena ini tentang tutorial saya dan Bapak Ibu untuk hidup sebagai orang percaya di akhir zaman. Yaitu pertama berdoa. Generasi, coba kalau saudara cari ayat yang ke-7. Ayat 7 lagi. Generasi akhir zaman, tutorial berdoa adalah ayat 7 adalah kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu yang pertama untuk berdoa, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Pulang kerja ada tenang enggak? Bapak Ibu kalau pulang kerja ke rumah belum? Sudah kuasai diri? Pulang dari pasar kuasai diri enggak? Belum. Setiap ketika aktivitas keluar dan masuk untuk berdoa, kuasai diri dulu. Pengalian diri dulu. Tenang, baru masuk berdoa. Tuhan Yesus tadi apa? Berdoa di sunyi. Ada kesaksian waktu ibadah hari Rabu itu, gimana sih kita berdoa kalau saya berdoa itu terus ada gangguan? Ya. Karena apa? Karena tidak di tempat yang tersembunyi, di tempat yang tenang, di kamar. Ada tentu dia bilang, masuklah ke kamar, kunci pintumu dan berdoalah. Tapi sebelum itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya Anda berdoa. Tapi kalau Anda masuk kamar dan Anda tidak kuasai diri dan tidak tenang, Anda tidak berdoa. Kenapa? Tidak kuasai diri masuk kamar belum tentu Anda berdoa. Kuasai kamar belum tentu, tidak kuasai kamar belum tentu masuk kamar langsung berdoa, tapi langsung tidur. Karena ada apa? Ada kasur. Kemudian masuk kamar belum tentu Anda berdoa, tetapi Anda buka HP lagi. Lihat lagi dia ada apa ya? Ada WA nggak? Gangguan banyak. Karena itu Tuhan bilang, kuasailah dirimu, jadilah tenang dan berdoa. Kata kuasailah dirimu adalah pengendalian diri. Kita menguasai tubuh, roh, jiwa kita untuk kita kendalikan, untuk kita tenangkan, dan untuk kita doa. Kalau tidak kita kuasai diri kita sendiri, maka pikiran ini akan terganggu dengan masalah yang kemarin, masalah yang baru 1 detik lalu, masalah yang baru 1 jam lalu, dan pikiran melayang-layang, dan tidak ada waktu tenang untuk berdoa. Tidur, tambah tidur, pikiran sampai malam. Sebelum berdoa, keluar kamar, begitu lagi. Nah, kita katakan bahwa kuasailah dirimu, jadilah tenang dan berdoa. Itu tutorial untuk kita berdoa. Generasi akhir zaman tidak memiliki komitmen dalam doa dan tidak sanggup bertahan dalam jangka panjang untuk berdoa. Berdoa cuma 15 menit saja. Berdoa cuma 10 menit saja, oke, keluar langsung dan bisa berdoa. Amin, haleluya. Tuhan juga dengar kok. Tuhan tahu kok apa yang Tuhan mau. Tuhan mau tahu kok. Tuhan betul ini ya. Oke, amin, selesai. Gak, dalam doa Anda itu ada apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah. Artinya kita menyembah dulu kepada Bapa, memuji dulu kebesarannya. Ada beberapa poin dalam doa Bapa kami. Menyembah dulu, pujian dulu dalam doa kepada Bapa di surga. Baru masuk dalam doa pribadi dan doa sahabat. Bukan cuma doa 5 menit pulang kerja,
Dan Yesus kasih kita simpulan yang selamat. Amin. Dua. Jujur. Siapa yang bikin? Jujur. Saya juga. Jujur. Orang percaya yang katanya hidup dengan doa, doa adalah nafas hidup. Berarti kalau nafas hidup orang percaya, kalau orang percaya tidak berdoa, berarti orang percaya Mati. zombie. Hidup, tapi nggak punya nafas. Hidup aja, aktivitas. Ya. Masuk kamar, meja makan, nasi padang yang lembek. Yang ada yang berdoa di rumah makan nasi padang? Ada? Ada? Enggak? Yang ada. Jujur, waktu saya kuliah di 3 Batu Malang, kita ke warung makan, itu dosen kita disuruh kita duduk kalau makan datang, biasanya kita langsung makan. Tapi ketika dengan dosen langsung begini, salah, berdoa. Berdoa, si A berdoa, si orang Batak berdoa. Doanya itu banyak. Tuhan berkatilah pengusaha warung ini, Tuhan berkatilah makanan ini, Tuhan berkatilah kami yang makan sebelum kami menikmati makanan ini. Amin. Panjang banget. Bukan cuma Tuhan, amin. Makan, enggak. Berkatilah warung yang kita makan di situ. Berkati juga tangan-tangan yang menyediakan untuk kerja. Berkati juga makanan ini menjadi sehat supaya kita masuk tubuh kita juga sehat. Karena orang yang bekerja di warung nasi padang juga mencari hidup. Kalau kita tidak berdoa memberkati mereka, kita juga tidak memberkati. Iya enggak? Saya belajar dari situ. Makanya nasi padang selalu saya bungkus pulang makan di rumah. Karena saya juga masih malu untuk berdoa di nasi padang. Jujur, berani nggak berdoa? Berani. Saya berani. Ya, harus berani. Ya kan? Bu, kasihkan satu ya. Datang. Jangan makan dulu, berdoa, Tuhan terima kasih atas makanan ini, berkatilah pemilik warung ini, berkatilah pekerja di warung ini, dan berkatilah makanan ini dalam nama Yesus. Amin. Ada yang gitu? Tidak ada. Berarti orang percaya tidak berdoa berarti zombie. Zombie itu makan aja. Makan aja. Tapi nggak berdoa. Ada nggak zombie berdoa? Yang nonton zombie ada nggak? Nggak ada. Itu makanya orang percaya kalau tidak berdoa berarti zombie. Makan aja, nggak usah berdoa. Jadi kalau makan mau minum berdoa dulu. Jangan semua asal. Hewan tercepat di dunia adalah macan tutul yang punya kecepatan larinya itu 70 mil per jam. Sangat cepat. Tetapi dia memiliki jantung yang sangat kecil. Sehingga untuk menerkam mangsanya, mengejar mangsanya itu butuh kecepatan. Harus cepat-cepat dapat mangsanya. Kalau tidak, jantungnya itu tidak akan kuat dan dia akan lemas dan dia akan mati. Macan tutul. Orang percaya diminta juga untuk tidak seperti macan tutul yang punya doa cepat 100 mil per jam, tetapi tidak sabar menunggu jawabannya Tuhan. Saya berdoa hari ini, Tuhan, saya mau masalah saya ini selesai. Dalam nama Yesus ya, yakin selesai. Besoknya belum selesai. Lusanya lagi kok belum. Nah, 1 minggu lagi kok belum. Padahal cuma berdoa 1 kali sah. Dan berdoa lagi 1 kali itu sah. Mau minta jawaban cepat, mau minta berkat cepat, tapi tidak sabar, tidak tekun dalam menjalankan doa kita. Doa itu butuh ketekunan. Ibu pendeta berdoa banyak pengalaman. Karena dibina, diajarkan berdoa segala bangsa. Jangan cuma karena diberdoa segala bangsa lalu berdoa banyak. Tidak.
Jangan cuma karena di hosbed lalu saya berdoa banyak. Jangan Bapak Ibu. Jangan cuma karena ini pendeta dia berdoa banyak. Jangan. Tetapi karena saya mengasihi Tuhan, saya butuh Tuhan, saya harus berdoa kepada Tuhan, saya butuh curhat kepada Tuhan, saya butuh ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya gini loh, hari ini saya nggak punya makan, saya nggak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, hari ini cuma segini saja Tuhan, besok ini bagaimana, anak-anak gimana. Tuhan butuh itu, butuh ketekunan terus datang. Jangan cepat-cepat pingin berdoa lalu cepat-cepat mau hasil. Nah, Tuhan mau kita bukan sebagai macam tutung, tapi Tuhan mau kita sebagai Raja Wali. Yang katakan mau Raja Wali, katakan apa? Amen. Saudara kita lihat, Tuhan mau kita memiliki hati seperti Raja Wali. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Apa? Tetapi Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. mendapat Kekuatan baru. kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka bagaikan Raja Wali yang terbang. Yang ingin jadi Raja Wali kita siapa? Ada yang punya iman untuk doa dan sebagai doa Raja Wali? Tidak mau? Amen. Amen. Mau? Saya Mau. mau? Kami. Katakan ke kiri kanan Anda, ayo berdoa. Ayo berdoa. Amin. Jenlik berdoa. Kenapa dalam Hilang doa berdoa. kita menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan itu bukan cuma duduk kayak tentara berdiri di pos militer. Nah, tapi nantikan Tuhan adalah dalam berdoa. Menanti-nantikan diberi kekuatan baru seperti Raja Wali. Lanjut, Raja Wali dia sanggup apa? Dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan sayapnya pelan-pelan kuat. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Coba dengan kekuatan sayapnya. Dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Titik. Mereka Mereka berlari. berjalan dan tidak menjadi lelah. Pelan-pelan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Pernahkah Anda lari round transit lesu nggak atau tidak lesu? Lesu. Lesu. Doa 1 jam lesu nggak? Lesu. Tidak. Kalau lesu berarti Anda bukan Raja Wali. Kata lari tidak menjadi lesu, dia kontradiksi. Kok saya lari tidak capek? Saya lari 100 meter kok tidak capek? Kok tidak lesu? Artinya Tuhan memberi kekuatan dalam kondisi kita yang sangat-sangat tidak kuat secara kelebur. Tuhan memberi kekuatan bagi kita untuk lebih kuat dalam menghadapi kondisi apapun, rintangan apapun, sehingga kita bisa lari itu tapi kita tidak lesu. Jalan apa lagi? Berjalan. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berjalan tidak menjadi lelah. Kemarin berjalan ke lari ke lelah enggak? Lelah. Ya. Jalan, setiap kali saya pulang jalan kaki dari sini ke kos jalan sini. Ya, bilang berapa sing capek? Sehat. Kenapa? Mindset saya diubahkan untuk olahraga, jalan sehat. Kalau mindset kita tidak diubahkan, terlalu jauh, kamu harus berjalan. Sudahlah, kita jalan, mau itu aja. Tidak. Tapi dengan jalan pun saya bisa mendoakan sekeliling saya. Setiap jalan yang saya lalui. Kalau ketemu anak mabuk di toko sana, saya berdoa Tuhan besok dong tidak ada lagi. Besok tidak ada lagi. Kalau duduk-duduk mabuk situ, didoakan Tuhan besok anaknya tidak ada di sini. Kalaupun ada, tidak minum.
karena memisahkan saya, dan saya tidak nyaman untuk berjalan di sekitar situ. Biasakan seperti itu, Bapak Ibu. Jalan ketemu lingkungan yang tidak baik, doakan. Dalam nama Yesus, besok tidak seperti ini lagi. Besok masih ada, dalam nama Yesus, besok tidak ada seperti ini lagi. Saya nyaman, lingkungan aman. Dan setiap saya pulang tidak ada lagi. Boleh lihat saja. Itu fungsinya untuk kita tenang dalam Tuhan. Jadi harus berdoa. Ada satu kisah yang sangat menarik untuk menantikan jawabannya Tuhan, adalah seorang wanita yang tidak bisa mengandung karena Tuhan telah mematikan kandungannya, dan dia bertahun-tahun dikucilkan, dibully oleh saudara iparnya ya, atau penjadinya, perempuan lain, istri dari suaminya yang lain, istri suaminya, Hana, itu ibu Paul. Penina. Itu Penina Rehana. dan Penina. ya sudah tahu kisahnya. Dikatakan bertahun-tahun tidak bisa, tetapi dia datang kepada Tuhan, dan dia apa? Berdoa, dan dia mencurahkan isi hatinya. Doa adalah curahan isi hati kita kepada Tuhan. Bukan cuma doa merupakan permohonan kita kepada Tuhan, tapi Tuhan juga mau untuk kita dalam doa mencurahkan isi hati kita, dan Tuhan mendengar dan Tuhan mengingat si Hana. Betul kan? Dan lahirlah siapa? Samuel. Dan ia telah bernasar. Nasar itu bukan untuk kejahatan, Bapak Ibu. Bernasar itu untuk janji roh iman Anda kepada Tuhan, untuk memberkati pelayanannya Tuhan, untuk memberkati, untuk Anda melaksanakan apa yang Anda janjikan kepada Tuhan, seperti nasarnya Hana. Jadi jangan ada orang beda sudah setahun seperti dia, nanti tinggal waktu saya pergi. Salah. Nasar itu bukan untuk itu. Tuhan, saya bernasar jika engkau memberikan saya anak laki-laki, gunting tidak akan kena rambutnya, dan dia akan selalu menjadi pelayanmu Tuhan. Itu nasar Hana kan? Bukan tahu nasar Tuhan ini 100.000 kita bernasar sepertinya dia mati besok. Oh, tidak bisa. Itu bukan nasar. Itu kutuk anak orang lain. Dan juga berlaku bagi Anda. Janji iman bernasar, Tuhan, jika engkau memberkati saya 100 juta, saya akan kasih 10 juta kepada house of bread. Nanti saya akan kasih 20 juta kepada house of bread. Itu nasar saya. Itu bernasar. Tuhan, saya punya lagu ini, saya bernasar jika engkau memberikan saya untuk mempunyai subscriber 1000, dan saya menghasilkan uang dari YouTube, saya akan bernasar memberikan penghasilan saya kepada house of bread. Itu nasar. Haleluya. Jadi jangan salah artikan nasar. Doa juga melahirkan kehendak Allah di bumi. Makanya doa itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya di akhir zaman. Cara yang pertama, tutorial yang pertama adalah berdoalah. Yang kedua, tutorial yang kedua adalah kasih. Ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, garis yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kok bisa Tuhan kasih menutupi banyak sekali dosa? Karena Allah adalah kasih.
Yohanes 3 ayat 16, pasti sudah menghafal semuanya. Karena begitu besar Allah manusia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amsal 10 ayat 12b, kasih menutup segala pelanggaran. Beta pun kasih Tuhan. Gampang ya? Orang Kristen, orang percaya itu paling gampang ngomong, beta ini pun kasih banyak. Tapi bullshit untuk lakukan. Ngomong doang. Punya kasih. Tapi sulit untuk dilakukan. Hukum kasih, katakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau engkau punya mobil, tetanggamu juga harus punya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu. Bisa nggak? Susah. Simpel itu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu Sendiri. Kalau saya makan roti pakai keju, berarti orang di sekitar saya juga harus makan roti pakai keju. Bukan saya makan roti pakai keju, orang sebelah saya lihat, oke, sedap banget. Asik. Hukum kasih itu gampang-gampang susah. Gampang bilang iya, ya laksanakannya susah. Ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hatimu dengan Jiwa. Kasihlah kekuatan. dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa disebut. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau Anda pakai celana cano, apa itu? Berarti saudara teman Anda juga harus pakai celana yang sama. Artinya ada asas keadilan kalau saya lihat dari hukum kasih. Tuhan ini kasih hukum yang secara nalar itu mau pikir juga gimana ya? Mau bikin, mau pemberian juga susah. Jangankan itu. Hukum yang pertama tadi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, datang kasih persembahan berpuluhan juga susah. Pikir-pikir dulu. Banyak kesaksian di tempat Anda pelayanan, banyak yang kasih 100 juta, 400 juta, mau kasih perpuluhan 40 juta juga susah. Pikir-pikir dulu kan. Apalagi mau kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Saya punya Evansa, tetangga saya tidak punya, semua punya becak, kayaknya kasih Evansa. Susah. Karena kasihlah sesamamu seperti, kalau saya pakai ini, berarti teman saya juga harus pakai ini. Susah begitu. Saya tadi malam pikir-pikir, bagaimana ya? Saya pakai ini juga, kita sendiri lakukan akan juga setengah mati. Betul loh Ibu. Untuk suami istri, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Kalau pulang kerja singgah di KFC makan ayam, pulang juga istri harus makan Ayam. kangkung. Oh, makan kangkung sana, ikan goreng, ada sambal sudah cukup. Kita makan kecil itu sulapar, itu sukamnya dari pagi sampai sore, lapar pulang nanti mama dengan anak-anak tuh makan kangkung. Saya buka ayatnya lagi, ini ada ayatnya. Efesus 5 ayat 33. Jangan cuma Pak Heri cuma bicara tapi ada ayat sih. Ada ayat. Kita harus bicara pakai ayat. Ada landasan ayatnya. Jangan bicara tidak pakai landasan ayat. Efesus 5 ayat 33. Nah, kamu boleh kayak bapak. Saya tidak bapak-bapak yang baca. Oh. Salah satu bapak yang baca. Yang pasti bukan bapak ya. Ada Bapak Daud, Ada bapak Daud dan bapak Iki. Terserah bapak dua suten juga sebapak. Silakan. Berdiri Pak.
Dengan kuat, Pak. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Bagian B. Terus. Efesus 5 ayat 33. Efesus 5 ayat 33. Efesus 5 ayat 33. Inilah kuberikan pertolongan bagi dia. Istri kasih Paulus. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Oke, titik situ. Bagi kamu. Dan Yang kuat, Pak. istri hendaklah menghormati suami. Ulang lagi di atas. Bagaimanapun juga Bagi kamu masing-masing berlaku ya, berlaku. Katakan itu. kasihilah istrimu Kasihilah siapa? Amin. Titik situ. Duduk silakan Bapak. Bagimu masing-masing ya kan? Berarti pribadi suami-suami nilai masing-masing loh. Tiap-tiap pribadi individu masing-masing berlaku, berarti wajib. Kata berlaku itu wajib, harga mati. Jangan neko-neko. Kasihilah istrimu seperti Dirimu sendiri. kalau Bapak bisa pilih rambut itu kan cukur, Bapak juga bisa pilih salon. Amin. Ya istri amin dong. Ya kan? Nah ini firman bagi suami. Tapi di bawahnya ada buat istri juga kan? Suaminya itu apa? Itu cuma tundukkan kepada menghormati suami. Tapi kalau tunduk, sang suami tidak mengasihimu seperti dirinya sendiri, masih tunduk nggak? Apa semakan? Sudah mak, apa semakan? Mau makan di mana? Sih, dia semakan. Iya di mana Pak? Udah makan, kenyang. Papa tadi pergi kantor pagi itu nggak sarapan loh Pak. Kok sudah makan nggak lapar? Makan di mana sih? Sama siapa? Udah makan Pak. Jawab jujur. Ayo makan di mana? Mama nggak makan. Dan tadi Bapak pulang singgah itu Bapak lihat itu warungnya bagus deh, merah putih. Merah putih yang mana sih Pak? Itu dekat samping plotik itu, kesana-sana sedikit. Yang mana sih Pak? Yang tikungan itu loh, Ma. Yang mana? Yang dekat jembatan itu loh, merah putih. Oh, kan di situ Pak. Enak itu. Bapak makan di situ. Wah enak ya. Ingat loh Pak, kata Tuhan, bagimu kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Jadi dompetnya Bapak mana? Dikasih. Ya kan? Harus seperti itu loh Pak. Jadi kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau tidak kasih istri seperti dirimu sendiri, maka Anda tidak mengasihi Tuhan. Itu simpel Pak, Ibu. Dan kasih adalah ketulusan dari hati. Kalau kasih tidak ketulusan dari hati, itu bukan namanya kasih, tapi memberi. Pemberian dan kasih sumber-sumber yang beda-beda, tipis-tipis. Karena kenapa ketulusan? Karena kasih tidak tuntut balasan dari orang lain. Kasih itu kasih aja, sudah. Saya tidak tuntut balas. Saya mengasihimu seperti saya diri sendiri. Apa yang saya punya saya kasih. Saya tidak untuk kamu balik untuk tuntut laba, tidak. Saya kasih mengasihi. Saya menolong kamu karena kau adalah sahabat dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu kasih. Tidak tuntut balas. Tidak boleh nanti kasih ya 150, minta ke 100, minta 150. Wah, itu berarti simbang pinjam, kooperasi. Itu bukan kasih. Mengisyaratkan juga kasih saya kepada pribadi. Kasih itu juga tidak dingin.
kasih tidak dingin. Tidak ada diam dalam rumah. Kasih yang tidak dingin. Kok kasih dingin? Pengertian saya terima baca, kasih dingin bagaimana sih? Kasih itu tidak dingin, artinya ada kehangatan dalam keluarga itu. Laki bini kalau marah, tapi harus habis. Tidak ada saling diam. Kalau bapak tidak kasih saya makan, saya diamin bapak. Saya nggak makan, saya masak, tidak semuanya saya diamin sudah. Oh, makan saya makan, tinggal dia situ. Mama tanya, makan apa? Saya nggak makan apa? Lo, mama saya masak. Lo kan tinggal, lo makan di luar sana, saya makan di dalam sini. Diam. Besok kenapa? Mama nggak kenapa? Mama sakit? Enggak, mama nggak sakit kok. Mama nggak masak? Enggak, mama lagi malas. Tangan mama capek. Beli aja tuh pak di luar sana di merah putih tadi itu. Didiamin. Kasih itu tidak boleh dingin. Kasih itu penuh kehangatan, penuh tangkulan, penuh dengan sukacita dalam kehidupan orang percaya. Kasih itu harus sungguh-sungguh, tulus, kuat, tahan lama. Kasih kita kepada sesama kita itu harus sungguh-sungguh, harus tulus, harus kuat, powerful, dan juga harus tahan lama kasih kita kepada sesama kita. Kasih adalah sangat penting. Kolose 3 ayat 14, tolong baca. Jadi, mana sih yang bisa baca? Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oke. Kasih digunakan sebagai apa tadi? Pengikat. Pengikat. Ikatlah seseorang yang tidak kita kenal dengan kasih kita. Kalau kata Ari Lasso, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia kan jadi milikku selamanya. Sentuh dengan setulus jiwa, ya kan? Sentuh hatinya dia dengan kasihmu, maka dia akan menjadi terikat dengan engkau. Bukan karena saya ganteng, bukan karena saya punya apa, bukan karena saya kerja di bank, bukan saya punya perusahaan, lalu si cewek ini naksir saya. Tidak, tetapi dengan perbuatan saya, tindakan saya memiliki kasih bagi sesama saya. Kasih itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya sebagai ikatan. Yang kedua, 1 Korintus 13:13, dan akibat dari kasih adalah menutup banyak dosa. Peliharalah kasih, Ibrani 13 ayat 1. Sudah baca? Ibrani 13 ayat 1, pelihara. Berdiri. Tadi Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. peliharalah kasih persaudaraan. Berarti ada hubungan. Kasih itu ada hubungan kita, persaudaraan. Kasih juga memaafkan. Kasih juga melupakan pelanggaran orang lain. Kasih juga menyelamatkan orang lain. Yakobus 5 ayat 20. Tunggu baca. Kalau Bapak Ibu mau tandai, silakan tandai aja di kitab. Yakobus 5 ayat 20. Yakobus 5 ayat 20, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, dia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Sekali. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa.
Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dengan kasih kita mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Dengan kasih si istri tadi yang tidak diajak makan KFC mengampuni suaminya, maka dia juga diampuni oleh Tuhan. Amin. 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 Kasih tidak melihat kelemahan orang lain. 1 Korintus 13 ayat 7. 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menunggu segala sesuatu, Menanggung. menanggung segala sesuatu. Berarti ia tidak melihat kelemahan orang lain. Walaupun dia tidak mampu atau dia lemah, dengan itu tidak boleh menyinggung orang itu. Kalau kita punya kasih yang dari surga. Tutorial yang ketiga atau yang terakhir, cara hidup orang percaya di akhir zaman adalah saling melengkapi. Ayatnya ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Penjelasannya, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Orang percaya tutorialnya adalah saling melengkapi. Dalam pelayanan gereja, dalam pelayanan persekutuan, ada pendeta yang berkhotbah, ada majelis, ada diaken, ada kantoria atau WL yang singkat, ada pemain musik, ada aser penerima tamu, ada aser juga yang pelayanan kolektor, atau juga ada pelayan meja untuk perjamuan. Semuanya itu dilakukan dengan saling melengkapi satu dengan lain sebagai satu keutuhan pelayanan kepada Tuhan. Dalam rumah tangga pun juga ada mama, ada papa, ada anak-anak saling melengkapi sebagai satu keutuhan rumah tangga, sebagai mega proyeknya Tuhan. Harus saling melengkapi dengan semua talenta yang Tuhan berikan. Kita semua memiliki kasih karunia atau karisma yang tidak berdasarkan kepantasan. Tolong garis. Kita semua memiliki karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan tidak berdasarkan kepantasan kita. Tetapi Allah memberikan karunia itu cuma-cuma bagi tiap-tiap kita pribadi. Oke? Bukan karena Anda pantas untuk menerima kasih karunia Allah, karena Anda seorang direktur, maka saya pantas untuk memiliki karunia roh, atau untuk memiliki karunia mujizat, atau untuk memiliki karunia nubuat. Tidak berdasarkan kepantasan Anda. Saya juga tidak berdasarkan kepantasan saya untuk memiliki anugerah karunia bermain keyboard atau suara bagus bernyanyi. Tidak berdasarkan kepantasan saya, tetapi semua berdasarkan kasih karunia Allah satu-satunya kepada kita. Artinya bukan karena berdasarkan kemampuan kita. Saya mampu untuk melakukan ini, saya sanggup untuk melakukan
tugas ini. Tidak, tetapi karena kita dimampukan oleh yang mempunyai karunia itu. Yang berikut 1 Korintus 2 ayat 7. Hilang. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Sekali lagi. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, Di situ dulu, ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Berarti saya yang berdiri ataupun Bapak Ibu siapa saja yang diberi kesempatan untuk berdiri menyampaikan firman Tuhan, berarti dia menyampaikan apa tadi? hikmat Allah Hikmat Allah yang tersembunyi yang dan rahasia. tersembunyi dan rahasia. Oke? Bukan kita sendiri yang mampu menyampaikan hikmat Allah kepada sesama kita, tetapi Allah sendiri yang punya hikmat itu, yang menyampaikan kepada kita untuk menyampaikan kepada sesama kita, menyampaikan hikmatnya yang tersembunyi dan rahasia. Kalau bukan Allah yang menyingkapkan firman ini, maka saya tidak bisa menyingkapkan firman ini. Siapapun dia, Bapak Tuhan. Kalau bukan Allah yang menyingkapkan, maka tidak ada rahasia Allah yang terbuka. Walaupun saya kuliah teologi 4 tahun, 5 tahun, ikut doa persekutuan 5 tahun, 10 tahun, tapi kalau Allah tidak bukakan, menyingkapkan rahasia Allah, maka tidak akan dibukakan. Itu semua karena Allah. Efesus 4 ayat 7. Hilang. Apa? Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Pemberian siapa? Kristus. Menurut ukuran pemberian, berarti bukan menurut ukuran doti. Oke? Tapi kita masing-masing diberi apa tadi? Kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Berarti kasih karunia itu Tuhan kasih menurut ukuran pemberiannya. Pemberian Yesus Kristus sendiri, bukan karena pemberian pemimpin, bukan karena pemberian papa ke anak, tetapi kasih karunia itu diberikan masing-masing bagi kita oleh berdasarkan pemberian Kristus. Jadi Kristus mau kasih 5, 10, Anda terima. Kalau Kristus mau kasih karunia Anda bahasa roh, bisa berbahasa dan karunia bisa menjelaskan, mengartikan, terima. Karena itu Tuhan yang kasih, Kristus yang kasih. Kalau Tuhan kasih karunia Anda untuk menyembuhkan, terima. Itu karena pemberiannya berdasarkan pemberian siapa tadi? Kristus. Bukan karena pemberian hamba Tuhan, enggak ada itu, omong kosong. Yang adalah pemberian menurut pemberian Kristus bagi kita siapa? Masing-masing kita. Jadi kalau saya diberikan karunia pengajaran, saya diberikan oleh Kristus menurut ukurannya Kristus. Jadi kalau saya diberikan karunia untuk bahasa roh, untuk mengartikan bahasa roh menurut ukurannya Kristus. Kelayakan saya, kepantasan saya menurut ukuran Kristus, bukan menurut ukuran si A atau si B. Nggak ada itu. Artinya, aspek praktis dari kebenaran firman ini adalah bahwa kita setiap orang percaya adalah seorang pelayan Kristus. Jadi, kalau Anda adalah orang percaya,
Berarti doa orang percaya bila benar didoakan akan sangat besar kuasanya. Kalau kuasa itu diberikan besar, berarti menurut pemberian siapa tadi? Kristus. Jadi tidak usah khawatir, karena itu diberikan masing-masing. Roh yang ada padaku sama juga dengan roh yang ada padamu, yaitu roh dari Kristus. Jika Anda telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka kebenaran karunia kasih itu akan diberikan oleh Kristus dan kuasa itu akan diberikan oleh Yesus Kristus. Yang penting kita mau nggak hidup dalam Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau hidup dalam Tuhan, berdoa cuma 5 menit, kasih semua cuma-cuma, kasih semua berdasarkan orang punya baik, tidak mereka besar ketulusan, tidak mau melengkapi satu dengan lain, maka kita akan goyah. Kita tidak akan dapat kasih karunia itu, karena Tuhan bilang kasih karunia itu diberikan berdasarkan pemberian Kristus. Dunia kita dipanggil untuk saling melengkapi, Efesus 4 ayat 12 tadi, dan dunia tidak akan dimenangkan dan dimuridkan hanya oleh staf gereja yang ditabiskan saja. Lukas 10 ayat 2. Dan lakukanlah segala pelayananmu dalam kasih, Efesus 6 ayat 7. Tolong baca. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dan dengan rela menjalankan pelayanannya terus seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan yang bukan manusia. melayani Tuhan. Jadi pelayanan ini harus dengan sukarela, seperti kita melayani Tuhan, bukan kita melayani manusia. Jadi kalau suruh datang latihan jam 5 ting, itu jam 5 sudah di sini. Kalau ibadah jam 1 ting, sudah di sini. Ibadah jam 7 ting di gereja, berarti jam 7 ting sudah mulai. Lonceng 3 sus bunyi. Bukan lonceng 3 baru bunyi, bos saudara baru keluar dari rumah. Sampai lonceng 6 pulang. Jadi pelayanan ini lakukanlah pelayanannya seperti pelayanan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi artinya apa? Pelayanan di sini saya seringkali bilang saya melayani main musik itu bukan karena saya jago, tidak, banyak jago di atas jago lagi. Tapi saya mau main supaya juga ada urapan, supaya Bapak Ibu juga merasakan hadirat Tuhan, ada penyembahan. Kalau tidak ada penyembahan, saya rasa gagal. Jujur saya katakan, saya rasa gagal kalau bermain musik tidak ada penyembahan yang mengalir, tidak ada urapan. Gagal, karena saya merasa gagal untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Karena itu selalu saya bilang, pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan untuk Tuhan, bukan untuk pendeta, bukan untuk si A, bukan untuk si B, bukan untuk siapa saja, tetapi untuk Tuhan. Karena kita diberi karunia untuk saling melengkapi dalam pelayanan bagi Tuhan. Ayat yang terakhir, Kolose 3 ayat 3. Yang punya HP kita pada Apapun juga yang kamu perbuat, kuat. apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan Segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuhan. Apapun Bapak Ibu punya pekerjaan, di kantor, di kampus, di mana saja, mau bikin lagu, bikin video, apa saja, apapun, Alkitab kata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah Dengan segenap hatimu. dengan Segenap hatimu. segenap hatimu.
Berarti ada totalitas dalam pekerjaan kita. Berarti ada sesuatu yang baik, menghasilkan yang baik, karena kita melakukannya seperti melakukan perbuatan kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita segambar dan serupa Allah, segambar serupanya, berarti kemampuan kita juga, karisma kita, karunia kita lakukan melalui pekerjaan kita, hobi kita, cita-cita kita, dengan melakukan yang terbaik seperti melakukan kepada Tuhan. Artinya apa? Semua pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Apapun juga, mau di sekuler, mau di primer, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk mau dipuji diri, tidak. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tutorial orang percaya di zaman akhir, katanya generasi Z. Sekarang ini adalah generasi Z. Berarti artinya harus berdoa, kasih, dan saling melengkapi. Tuhan Yesus memberkati untuk firman ini, dan biarlah Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Amin.